Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang 10 kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk memenuhi tugas kajian Bahasa Indonesia SD1, nama NE Kanib, NPM 306205625, kelas 12. Yang pertama ada setelah kencing harap disiram. Jika kita teliti, ada unsur subjek yang dihilangkan dalam kalimat di atas. Kalimat tersebut kalau dituliskan dengan utuh akan menjadi setelah Anda buang air, kencing, atau BAB harap disiram. Karena masih berada dalam satu kalimat yang sama. Subjek pada klausa kedua yaitu harap disiram juga Anda. Jadi arti sesungguhnya dari kalimat di atas adalah harap siram orang yang telah buang air. Padahal yang dimaksud bukanlah demikian. Bisa-bisa orang itu marah nantinya. Kebetulan mohon siram kloset setelah Anda buang air. Yang kedua ada di sini jual gas 3 kg. Sekilas terlihat tidak ada yang salah dengan kalimat di atas. Tapi jika kita teliti lagi dengan kajian sintaksis, maka kita akan melihat suatu kejanggalan, yaitu adanya subjek yang tidak tepat. Kata di sini seolah-olah berfungsi sebagai subjek dengan kata jual sebagai predikat dan gas 3 kg sebagai objek. Kebetulan tersedia gas 3 kg di sini. Yang ketiga ada beli 2 dapat 1. Siapa yang ingin beli 2 barang tetapi ingin dapat 1? Padahal yang dimaksud adalah jika membeli 2 barang maka akan mendapatkan bonus 1 barang lagi secara gratis. Terkadang ada pula yang mengganti diksinya menjadi beli 2 gratis 1, tetapi itu pun sebenarnya masih ambigu. Sebab bila 2 gratis 1 juga bisa ditafsirkan membeli 2 barang, tapi salah satunya digratiskan. Kalau benar-benar beli 2 tapi dapat 1, rugi dong ya. Kebetulan beli 2 dapat 3. Yang keempat, toko Mas Ismoyo. Tanpa melihat gambar di atas, mungkin kamu akan bertanya-tanya, memangnya Mas Ismoyo punya toko apa? Dalam KBBI, kata Mas memiliki arti 2 arti. Yang pertama berarti emas, sedangkan yang kedua berarti kata sapaan untuk saudara laki-laki yang lebih tua. Untuk menghindari keambiguan, kata emas sepertinya lebih cocok digunakan daripada kata mas. Menurut kamu bagaimana? Kebetulan toko Mas Ismoyo. Yang kelima ada fotokopi. Fotokopi atau fotokopi, keduanya sama-sama benar. Perbedaannya adalah kata fotokopi merupakan kata dalam bahasa Inggris, sedangkan fotokopi adalah kata serapannya dalam bahasa Indonesia. Terkadang karena bingung tentang kaidah penyerapan dalam bahasa Indonesia atau karena minimnya pengetahuan bahasa Inggris, kesalahan ejaan seperti ini sering sekali dilakukan. Kebetulan fotokopi. 6. Dilarang duduk di lantai. Dilarang atau dilarang, di lantai atau di lantai. Masih bingung tentang perbedaan di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan? Ayo cek artikel berikut ini. Kebetulan dilarang duduk di lantai. Yang ketujuh, terima kos. Ada beberapa kesalahan dalam pamflet tersebut. Pertama, kata kos tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata yang benar menurut KBBI adalah in the kos, yang berarti tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar per bulan. Kedua, kos tidak bisa diterima. Yang diterima adalah anak in the kos yang membayar untuk dapat tinggal di rumah tersebut. Kebetulan menawarkan jasa in the kos. 8. Melayani COD. COD atau cash on delivery adalah istilah umum sekali bagi para konsumen toko online. Sering terlihat di banner di jalan raya yang mengiklankan toko online kenamaan dengan tulisan kami melayani COD. Padahal yang dilayani sebenarnya bukan COD, karena COD tidak bisa dilayani. Yang sebenarnya dilayani adalah konsumen yang ingin pembayaran dilakukan pada saat barang diterima. Kebetulan menawarkan layanan COD. Yang ke-9, dikontrakkan. Dikontrakkan atau dikontrakkan. Sebenarnya bagaimana sih penulisan yang benar? Jika tidak melihat gambar di atas, mungkin pembaca akan berasumsi bahwa kata dikontrakkan memberikan informasi bahwa seseorang sedang berada di rumah kontraknya. Padahal yang dimaksud adalah ada sebuah rumah yang akan disewakan oleh pemiliknya. Ada 2 kesalahan dalam penulisan kata yang singkat ini. 1. Tertukarnya fungsi di sebagai imbuhan dengan di yang merupakan kata depan. 2. Pemberian afikskan yang tertukar dengan afiksan. Kebetulan dikontrakkan.
Yang 10, mie ayam Jakarta. Semua orang sudah terbiasa dengan kata mie hingga tidak sadar bahwa kata mie sebenarnya bukanlah kata yang baku. Penulisan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mie tanpa huruf e. Kalau benar-benar dicari dalam KBBI, kita masih akan menemukan kata mie sih, tetapi hasil yang ditemukan adalah sebagai berikut. Mie bentuk tidak baku dari mie. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal diftong ie. Diftong yang ada dalam bahasa Indonesia hanyalah ai, au, dan oi. Kebetulan mie ayam Jakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.